Buat kolam renang di lahan kecil, apakah mungkin? Kami jawab di sini bahwa hal tersebut sangat mungkin. Bahkan bisa menjadi sebuah kolam yang sangat banyak manfaatnya. Di sini kami akan jelaskan dan langsung berikan contohnya. Jadi, selamat menyaksikan. Kolam terapi. Mungkin ada dari Anda yang belum pernah mendengar tentang kolam satu ini. Karena mungkin kebanyakan yang kita ketahui, kolam renang itu digunakan hanya sebagai fasilitas untuk berolahraga atau menjadi wahana bermain air untuk si kecil. Tapi untuk kolam yang satu ini akan sedikit berbeda dan memiliki segudang manfaat. Kolam terapi adalah kolam air yang khusus dirancang untuk tujuan terapi kesehatan dan rehabilitasi. Kolam ini memungkinkan pasien melakukan latihan gerak dan pemulihan tubuh di dalam air. Berbeda dengan kolam renang biasa, kolam renang terapi tidak berfokus kepada aktivitas olahraga, melainkan pada fungsi medis dan juga pemulihan fisik penggunanya. Fokus dari pengguna kolam terapi ini umumnya digunakan oleh pasien lansia atau seseorang yang memiliki keterbatasan gerak dan cedera di bagian tertentu seperti otot dan sendi, saraf, atau bisa juga digunakan untuk pemulihan pasca operasi serta menjaga mobilitas lansia. Lalu, sebenarnya apa yang membedakan kolam terapi dengan kolam renang pada umumnya? Perbedaan yang pertama adalah dari segi ukuran. Kolam terapi tidak perlu membutuhkan ukuran yang terlalu besar karena tidak bertujuan untuk aktivitas olahraga yang membutuhkan mobilitas tinggi. Seperti halnya kolam terapi yang kami buat ini. Kolam terapi yang berlokasi di Bintaro, Jakarta Selatan ini hanya memiliki ukuran di angka 4,85 meter dengan lebar 3,2 meter saja. Untuk kedalamannya sendiri pun hanya memiliki bagian terdalam di angka 1,3 meter. Jadi, untuk Anda yang berencana membuat kolam dan tidak memiliki lahan yang tidak terlalu besar, maka kolam terapi ini bisa menjadi jawabannya. Tapi, apakah bisa digunakan untuk berolahraga? Tentu saja bisa. Nanti akan kami jelaskan. Perbedaan yang kedua adalah desain kolamnya. Jika kolam renang biasa umumnya hanya menggunakan sedikit tangga fisik dan juga tangga handrail sebagai akses para pengguna, maka berbeda dengan kolam terapi ini. Umumnya, bentuk dari kolam terapi ini memiliki beberapa akses, seperti tangga yang tidak terlalu tinggi dan juga ramp untuk mempermudah akses para pengguna, mengingat tujuan dari penggunaan kolam ini. Dan semuanya kami terapkan pada kolam ini. Kami membuat beberapa tangga dan tingkat elevasi kedalaman agar memudahkan para pengguna untuk menjalankan terapinya. Perbedaan yang ketiga adalah segi keamanan. Untuk poin ini, kita harus benar-benar mengerti tujuan dari dibuatnya sebuah kolam. Kami memasangkan sebuah handrail di sisi tangga dan seluruh dinding dari kolam renang ini secara keseluruhan. Ini sangat penting untuk menunjang berjalannya proses terapi di dalam kolam dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan yang keempat adalah fasilitas kolam. Jika pada kolam renang umumnya hanya terdapat beberapa saluran untuk membantu berjalannya sirkulasi seperti inlet, skimmer, main drain, atau vacuum fitting, maka pembuatan kolam terapi ini akan sangat berbeda. Walaupun kolam renang ini mengadopsi sistem skimmer dan tetap ada beberapa peralatan penunjang sirkulasi lainnya, seperti inlet dan juga main drain. Tapi ada alat khusus yang digunakan untuk kolam ini. Alat itu bernama turbojet. Alat ini nantinya berfungsi untuk menghasilkan semburan air yang cukup deras
dan nantinya akan berguna untuk tujuan terapi para pengguna, seperti untuk pijat terapi, membantu rehabilitasi otot dan sendi, latihan melawan arus air, meningkatkan keseimbangan, serta relaksasi dan juga mengurangi stres. Selain itu, alat turbojet ini juga akan sangat berfungsi untuk membantu aktivitas berenang di kolam sempit. Karena dorongan air yang cukup kencang, Anda dapat melakukan aktivitas berenang dengan melawan arus air yang dihasilkan dari alat ini. Sehingga ukuran kolam renang yang kecil tidak lagi menjadi masalah untuk melakukan aktivitas olahraga. Dan yang terakhir adalah faktor kenyamanan dan kualitas airnya. Berhubung tujuan kolam ini digunakan untuk pasien atau lansia yang memiliki masalah khusus, tentunya faktor kenyamanan dan kesehatan air sangat perlu diperhatikan. Di sini, kami akan menggunakan sebuah heater listrik dengan tenaga 18 kW. Dan tidak hanya itu, sebuah alat salt klorinator yang membuat air kolam terapi ini menjadi bebas chemical kimia seperti kaporit dan yang lainnya. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah kolam terapi ini dapat memberikan Anda referensi untuk membuat kolam di lahan yang sempit? Ada satu yang perlu diingat. Apapun jenis kolamnya, sistem sirkulasi ini tidak bisa dilepaskan. Seperti halnya kolam terapi ini. Walaupun berukuran kecil, akan tetapi kolam terapi ini tetap menggunakan sistem sirkulasi seperti pada kolam renang umumnya. Terlihat adanya alat skimmer box di salah satu dinding kolam ini untuk tetap menghasilkan air yang jernih dan tetap sehat untuk digunakan. Sekedar informasi saja, kolam renang ini menggunakan 2 buah pompa. Satu pompa dengan kekuatan 3/4 HP untuk sistem sirkulasinya, dan juga pompa dengan kekuatan 3 HP untuk menunjang alat turbojetnya. Jika Anda berencana membuat kolam terapi seperti ini, atau ingin membuat kolam renang seperti pada umumnya, Anda dapat memilih kami tim di Multipool. Karena segala pekerjaan terkait kolam renang akan kami lakukan secara terukur dan penuh ketelitian. Dibantu tenaga berpengalaman selama hampir 20 tahun, kami akan pastikan fasilitas kolam renang impian Anda akan terwujud sesuai keinginan dan tentunya dengan kekuatan konstruksi yang sangat berkualitas. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam di Multipool Channel. Sampai jumpa. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.